Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata yang merupakan indera penglihat adalah anggota tubuh yang teramat penting. Begitu pentingnya mata sehingga banyak sebutan yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat yang diawali dengan kata mata. Ada puluhan sebutan, tetapi saya hanya menyebutkan beberapa saja. Contoh, titik pusat tata surya disebut matahari. Titik pusat siklon tropis disebut mata badai. Titik sumber air di pegunungan disebut mata air. Arah penunjuk bertiupnya angin disebut mata angin. Telur yang digoreng dengan cara diceplok bukan didadar disebut mata sapi. Tulang yang menonjol di kanan kiri pergelangan kaki disebut mata kaki. Satuan pelajaran yang ada di perguruan tinggi disebut mata kuliah. Perasaan yang paling dalam disebut mata hati. Tidak dapat berpikir terang lalu mengamuk karena marah disebut mata gelap. Bernafsu setiap kali melihat objek seksual disebut mata keranjang. Bernafsu serakah setiap kali melihat harta kekayaan disebut mata duitan. Contoh terakhir, orang yang bertugas sebagai agen rahasia disebut mata. Disebut demikian karena sebagai agen rahasia orang-orang itu dapat melihat banyak rahasia seolah-olah mempunyai banyak mata. Jadi sahabat-sahabat Kristus, pentingnya mata itu lebih pada kemampuannya ketimbang keberadaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan mata itu memang penting. Tetapi jauh lebih penting adalah kemampuan mata untuk melihat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan memiliki mata yang setiap saat selalu melihat ke segala tempat. Karena penglihatan Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kata mata yang dipakai Raja Salomo dalam Amsalnya adalah kata Ibrani hayin. Menurut konsep pemikiran Ibrani, hayin bukan sekadar anggota tubuh manusia, melainkan objek yang mewakili pribadi dalam bertindak dan dianggap memiliki perasaan, memiliki sifat-sifat moral. Itulah sebabnya ayin atau mata tidak hanya digambarkan sebagai bisa melihat, melainkan juga bisa sakit hati, Mazmur 6 ayat 8. Bisa rindu, Mazmur 119 ayat 82. Bisa sombong, Amsal pasal 6 ayat 17. Bisa merasa tidak puas, Amsal 27 ayat 20. Bisa menyesatkan, Matius pasal 5 ayat 29. Dan juga bisa bahagia, Matius pasal 13 ayat 16. Penggambaran semacam ini dalam kaidah ilmu sastra disebut sinekdoke pars prototo, yaitu majas atau gaya bahasa pertautan yang hanya menyebut sebagian dari objek, padahal yang dimaksudkan adalah keseluruhan objek tersebut. Jadi, ketika Raja Salomo yang sangat bijaksana menyatakan di dalam Amsalnya bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, maka maksudnya bukan hanya matanya Tuhan saja yang ada di segala tempat, tetapi Tuhan itu sendiri secara keseluruhan sebagai pribadi yang maha hadir ada di segala tempat. Frasa segala tempat menunjukkan keluasan wilayah yang tanpa batas.
Sehingga segala tempat itu berarti mencakup, baik tempat yang dekat maupun tempat yang jauh, baik tempat yang rendah maupun tempat yang tinggi, baik tempat yang gelap maupun tempat yang terang, baik tempat yang terbuka maupun tempat yang tertutup, yang tersembunyi, yang sangat rahasia. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Kristus, mata Tuhan ada di segala tempat harus dipahami sebagai pernyataan bahwa tidak ada satu tempat pun dimanapun itu yang lepas dari penglihatan mata Tuhan. Mata Tuhan itu awas, sangat awas. Dan dengan matanya yang sangat awas itu, Tuhan mengawasi semua orang tanpa terkecuali, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Pemahaman akan hal ini sudah seharusnya membuat setiap kita selalu berhati-hati dalam menjalani hidup sehari-hari, baik pada saat berpikir, bertutur kata, maupun bertingkah laku. Karena kita tahu bahwa meskipun mungkin kita bisa mengelabui mata semua orang, tetapi tidaklah mungkin kita bisa mengelabui mata Tuhan yang sangat awas dan ada di segala tempat. Anak-anak sekolah minggu pasti tahu kebenaran ini karena ada lagunya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Tuhan Yesus Kristus tanpa ragu-ragu menyebut anak-anak sebagai orang-orang yang empunya kerajaan surga. Mengapa? Karena anak-anak di dalam keterbatasan pengetahuannya taat melakukan apa yang mereka ketahui. Jika kepada mereka diajarkan supaya tidak berbuat jahat karena Tuhan melihat, maka anak-anak taat dan berhenti berbuat jahat. Berbeda dengan kita sebagai orang-orang dewasa yang pengetahuannya jauh melampaui anak-anak. Semakin kita tahu, semakin kita merasa pintar. Dan kemudian merasa bisa membodohi semua orang. Bahkan merasa bisa mengelabui mata Tuhan. Kita tahu mata Tuhan itu ada di segala tempat dan selalu mengawasi kita. Tetapi pengetahuan itu tidak serta-merta membuat kita hidup takut akan Tuhan. Kita berpikir, kita bertutur kata, kita bertindak, berbuat seolah-olah Tuhan tidak tahu, seolah-olah Tuhan tidak melihat. Kita lebih takut kepada pandangan mata manusia yang mengawasi kita daripada pandangan Tuhan. Kita lebih waspada terhadap sorotan kamera CCTV yang mengawasi kita daripada sorotan mata Tuhan. Meskipun semua orang tidak tahu apa yang kita perbuat, tetapi kita tahu bahwa Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Jadi teruslah
berbuat baik. Dan jangan berdusta, jangan menipu, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan berzina, jangan selingkuh, jangan berbuat jahat. Ingat, mata Tuhan melihat.